Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta memastikan lahan makam tambahan khusus untuk jenazah COVID-19 di TPU Rorotan Jakarta Utara telah siap digunakan dalam waktu dekat. Dan sementara itu, TPU Srengseng Sawah Jakarta Selatan yang menjadi lahan darurat COVID-19 sudah hampir penuh. Pembangunan TPU Rorotan untuk pemakaman jenazah COVID-19 terus dikebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan 8.000 meter lahan dengan kapasitas 1.500 petak makam untuk jenazah COVID-19 tahap pertama. Namun Pemprov DKI belum menggunakan TPU Rorotan untuk jenazah COVID-19. Sementara di TPU Srengseng Sawah Jakarta Selatan, sejak beroperasi pada 12 Januari lalu, lebih dari 400 jenazah pasien COVID-19 dimakamkan di TPU ini. Pagi tadi, sudah 4 jenazah pasien COVID dimakamkan sehingga sisa lahan hanya mampu menampung 79 petak makam lagi. Pada perhitungan awal, TPU Srengseng Sawah seluas 5.000 meter persegi ini dapat menampung 700 petak makam ternyata meleset. Adanya pembangunan jalan, kontur tanah yang tinggi, serta lokasi yang rawan longsor mengakibatkan TPU Srengseng Sawah hanya mampu menampung 560 petak makam. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, proses penyelidikan terhadap kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam acara ulang tahun yang dihadiri oleh Raffi Ahmad dan sejumlah artis secara resmi dihentikan. Penyelidikan dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana. Polda Metro Jaya secara resmi menghentikan proses penyelidikan kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan di acara perayaan ulang tahun yang dihadiri oleh Raffi Ahmad dan sejumlah artis dan juga tokoh ternama. Penghentian dilakukan karena dalam gelar perkara yang dilakukan oleh Ditkrimum Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan tidak ditemukan alat bukti adanya pelanggaran protokol kesehatan. Petugas tidak mendapatkan adanya kesalahan ataupun pelanggaran tindak pidana dalam pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan. Karena memang sifatnya privasi yang dihadiri 18 orang, tetapi sudah juga dilakukan dengan protokol kesehatan, baik itu dengan melakukan tes suhu, kemudian swab antigen dilakukan, yang datang juga tidak ada undangan yang dinikah, tetapi ini teman-teman dekat yang memang spontanitas datang ke sana, sehingga hasil gelar perkara tersebut karena tidak terpenuhinya persangkaan pasal, tidak cukup 2 alat bukti sesuai pasal 184 di KUHP, sehingga dilakukan penghentian penyelidikan di sini. Dalam beberapa hari terakhir, publik diramaikan oleh sebuah acara yang dihadiri Raffi Ahmad, yang merupakan penerima vaksin Sinovac pertama bersama dengan Presiden Joko Widodo. Raffi Ahmad menjadi perbincangan karena dalam foto yang beredar di masyarakat, terlihat dirinya bersama dengan sejumlah artis lain berfoto bersama dengan tidak menggunakan masker dan menjaga jarak. Dari Jakarta, Steven Patinama, iNews melaporkan. Belasan tenaga kesehatan divaksin COVID-19 di Rumah Sakit Eye Center Kedoya, Jakarta Barat. Dan setiap harinya maksimal 20 tenaga kesehatan divaksin di rumah sakit yang menjadi salah satu dari 488 fasilitas kesehatan di DKI Jakarta yang melayani vaksinasi. Belasan tenaga kesehatan dari Rumah Sakit JSC dan rumah sakit lain divaksinasi. Sebelumnya mereka sudah mendapat pemberitahuan terkait jadwal dan tempat vaksinasi melalui pesan singkat. Sebelum divaksin, setiap tenaga medis harus melalui 4 tahapan dari registrasi, screening, vaksinasi, hingga observasi. Tahap pertama hingga bulan April 2021, Rumah Sakit Jakarta Eye Center hanya melayani suntik vaksin bagi tenaga kesehatan. Rumah Sakit JSC Kedoya merupakan satu dari 488 fasilitas kesehatan di DKI Jakarta yang melayani vaksinasi COVID-19.
Sementara itu pemirsa, pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM selama 2 minggu, dimulai tanggal 26 Januari hingga 8 Februari 2021. Keputusan diambil karena angka positif COVID-19 yang masih tinggi di sejumlah provinsi. Pemerintah memperpanjang pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat atau PPKM di kawasan Jawa dan Bali. Perpanjangan diberlakukan mulai 26 Januari hingga 8 Februari mendatang. Hal ini dilakukan berdasarkan evaluasi yang dilakukan pemerintah, di mana hanya Provinsi Banten dan Yogyakarta yang mengalami kurva perbaikan pandemi. Hasil monitoringnya mengatakan bahwa beberapa daerah secara nasional ada 29 kabupaten kota masih berisiko tinggi di 73 kabupaten kota. Kemudian 41 kabupaten kota risiko sedang dan 3 kabupaten kota risiko tinggi. Nah, dari 7 provinsi terlihat masih ada peningkatan di 5 provinsi. Berdasarkan evaluasi tersebut, tadi Bapak Presiden meminta agar pembatasan kegiatan masyarakat ini dilanjutkan. Erlangga menyebut pembatasan yang diberlakukan pada PPKM Jawa Bali Jilid 2 tetap sama. Bedanya, pusat perbelanjaan atau mal dan restoran yang semula dibatasi jam operasionalnya hingga pukul 7 malam, kini diperlonggar sampai pukul 8 malam. Tim Liputan iNews melaporkan. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Pemirsa, jangan kemana-mana, iNews Malam akan kembali dengan berita pilihan sesaat lagi.